Grup Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten hari ini akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Cida Merdawati dari SMP Negeri 1 Malingping. Saya Heni Mulyasari dari SMP 51 Malingping. Dan saya Siti Sulaiha dari SDN 3 Cicaringin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Cida. Gimana kabarnya Bu Heni siang ini? Alhamdulillah baik Bu Cida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Heni. Bu Heni hari ini mau melakukan coaching ya? Ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Heni ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan audit kita apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu Heni? Baik Bu Cida, potensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama passion, yang kedua mendengarkan aktif, yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Heni. Pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Heni, demikian dulu ya para observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Cida atas kesempatannya. Baik, sama-sama. Bu Heni, Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Eha. Bagaimana kabar hari ini Bu Heni? Alhamdulillah sehat. Bu Heni, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Baik Bu Eha, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Heni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% Bu. Oh, jadi menurut Bu Eha, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya Bu. Menurut Bu Eha, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, gitu ya, terlalu monoton, gitu. Saya bahkan terlalu dominan untuk berbicara, gitu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara ketika pembelajaran. Jadi kebanyakan saya yang berbicara, gitu Bu. Oh, begitu Bu Eha. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, seru, gitu ya, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Betul ya. Wah, saya sependapat sih dengan Ibu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik ya dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid ya Bu. Murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking gitu ya, ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu dan seru bagi anak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Bu gitu ya, dan berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga mengasihkan bagi mereka. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas ataupun di perpustakaan Bu.
Baiklah Bu, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, ya sumber belajar ya seperti video YouTube, ya artikel di blog, atau mungkin tulisan ilmiah di internet, atau juga menggunakan aplikasi yang memang sedang tren ya di kalangan anak-anak Bu, seperti TikTok kayak gitu Bu. Nah, betul sekali Bu, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, hal yang akan saya lakukan adalah saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak gitu ya. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, ya puisi, pantun, atau laporan digital sesuai dengan minat mereka aja gitu Bu. Bagus sekali loh rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu hari ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang di dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan gitu ya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu. Wah, bagus sekali loh Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Heni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Cidah. Bu Heni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Eha ya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke, baik Bu Heni. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, Bu Heni juga sudah berusaha ya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eha, sehingga Bu Eha bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup nih Bu Heni, kompetensi apa nih yang akan diinginkan lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah dilakukan? Baiklah Bu, kompetensi yang saya akan lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti akan dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu Heni, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu Heni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Cidah. Waalaikumsalam Bu Heni. Gimana kabarnya Bu Cidah? Alhamdulillah baik. Bu Heni bagaimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik Bu Cidah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan,
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu Cida kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu ada presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, kemudian demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Heni atas kesempatannya. Selamat siang. Selamat siang Bu Eha. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Cida, terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Wah, kemarin Bu Eha ada WA saya ya. Katanya mau ngobrol-ngobrol nih hari ini. Apa nih, mau ngobrolin apa? Ada yang bisa saya bantu Bu Eha? Sebenarnya saya ada permasalahan gitu ya sedikit ya Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Eka. Apa nih tujuannya dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya Bu. Wah, keren loh Bu Eka ini ya. Sampai sejauh ini apa nih tujuan Bu Eka untuk melakukan hal tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi menurut saya belum ada yang benar-benar efektif gitu Bu. Jadi masih seperti itu saja gitu, belum ada perubahan seperti itu Bu. Begitu. Jadi sejauh ini Bu Eka sudah melakukan beberapa metode pembelajaran, tetapi Ya. Bu Eka merasa kok masih seperti ini aja, gitu Ya. ya, belum ada perubahan. Gitu. Oke baik. Bu Eka tadi udah tahu nih permasalahannya seperti apa. Nah saya pengen tahu tantangan Bu Eka di kelas tuh untuk mencapai tujuan ini tuh apa gitu tantangannya? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara gitu saat pelajaran berlangsung, sehingga di kelas itu seperti gaduh gitu ya ribut. Jadi saya bingung nih bagaimana caranya nih itu Bu. Jadi intinya di kelas itu anak-anak sering ribut gitu ya Ya. pada saat pembelajaran. Oke baik. Kira-kira nih Bu Eka sudah tahu nih permasalahannya ya. Baik, Bu Eka kira-kira apa nih yang Bu Eka butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung biar lebih kondusif aja gitu Bu. Jadi ibu ini pengen pembelajaran tuh lebih kondusif, Iya, gitu ya. seperti itu Bu. Baik, kita bahas ya bagaimana sih strategi gitu yang akan Ya. kita lakukan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, Ya. pertama-tama mungkin kita perlu memahami dulu ya penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi, apakah karena mereka bosan, atau mungkin karena Bu Eha ini baik sekali, jadi mereka mencari perhatian nih, gitu, seperti itu ya. Itu ya. Jadi apakah karena mereka ingin menarik perhatian Bu Eha, seperti itu? Saya lebih berpikir mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran tersebut Bu, gitu ya, bukan karena ingin mencari perhatian sepertinya begitu. Seperti itu. Jadi menurut Bu Eha anak-anak ribut ini karena mereka kurang paham terhadap materi pelajaran. Iya. Itu ya Bu ya. Oke baik, berarti kita memberikan penjelasan yang lebih jelas ya dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa juga tidak bosan. Iya Bu, nanti saya akan mencobanya seperti itu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang lebih bervariasi gitu ya, berbagai model pembelajaran gitu ya yang akan saya coba gitu ya, supaya memperbaiki suasana yang kondusif di kelas saya. Betul, wah bagus sekali loh Bu Eha. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, cara Bu Eha untuk mengembangkan ke depannya, kira-kira mau pakai media apa nih belajarannya Bu Eha? Ya. Wah, berarti jika demikian kita tuh perlu loh memberikan mungkin penjelasan yang lebih jelas yang dapat menarik perhatian siswa. Atau mungkin Bu Eha bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya siswanya juga tidak bosan. Gitu.
Iya Bu, nanti saya akan mencoba melakukannya dan mudah-mudahan itu berhasil ya Bu, sehingga suasana kelas saya lebih kondusif seperti itu. Baik Bu, berarti jika demikian kita perlu ya memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Ya. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Bu Eha. Iya Bu Cida, saya akan mencobanya dan mudah-mudahan nanti kondisi suasana di kelas saya lebih kondusif. Baik. Atau mungkin selain itu Bu Eha juga bisa loh memberikan penguatan positif kepada siswa gitu ya yang tidak berbicara pada saat pembelajaran. Nah, kita juga bisa Bu Eha bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan meninggalkan pelajaran. Iya Bu, saya akan mencoba melakukannya. Baik, Bu Eha, saya mau tanya nih, kira-kira Bu Eha kapan nih mau mulai mengembangkan medianya? Mudah-mudahan minggu depan saya akan mencoba gitu ya Bu. Nah, oke. Kira-kira Bu Eha mau pakai media apa nih? Medianya mungkin bisa saya ambil dari ya berbagai media seperti YouTube gitu ya, bisa juga TikTok gitu. Yang lebih menarik aja buat aku. Bagus loh, Bu Eha sudah sangat, kalau menurut saya Bu Eha sudah keren sekali ya, sudah mau mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa gitu ya. Bagaimana nih Bu Eha? Apakah sudah punya gambaran nih tentang strategi yang akan ingin Bu Eha lakukan? Iya Bu, sepertinya ya saya sudah memiliki gambaran sekarang, sudah ada pencerahan seperti itu. Sudah ada ya? Ya. Oke, baik Bu Eha, kalau sudah memiliki gambaran, ada lagi Bu Eha yang mau didiskusikan? Sepertinya untuk hari ini cukup segitu aja Baik. dari Cida. Saya rasa sudah selesai ya Bu Eha untuk hari ini. Nanti silahkan Bu Eha implementasikan ya strategi tersebut. Nanti beritahu saya loh kalau hasilnya seperti apa. Nanti kita bisa nih sharing-sharing lagi. Kalau misalnya Bu Cida sudah berhasil, nah bisa saya terapkan juga Bu Eha. Oke, terima kasih Bu, dan insya Allah saya akan melakukannya. Dan kalau saya sudah melakukannya, apalagi sudah berhasil, saya akan mengabari Bu Cida. Baik Bu Eha, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Cida. Waalaikumsalam Bu Heni. Bu Cida, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Siti Julaiha. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Bu, menanyakan tujuan identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Cida. Menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching tadi Bu Eha dan Bu Cida sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita ya Bu. Jadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eha sehingga Bu Eha bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami teknik coaching dengan baik dan ingin melakukan nanti coaching yang lebih baik lagi. Nah ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Bu Cida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Eha. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik Bu Eha. Bagaimana kabarnya Bu Eha? Alhamdulillah baik Bu Heni. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu.
Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah ya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama passion, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu saya ingin coaching, saya ini bisa menemukan ya solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Eka atas kesempatannya. Oke. Selamat pagi Bu Cida, bagaimana hari ini? Baik Bu Heni, terima kasih sudah meluangkan waktu ya hari ini. Apa yang bisa bantu hari ini? Oke, ini Bu, saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu Heni. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa gitu Bu. Baiklah. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebetulnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu Heni, tetapi belum ada yang benar-benar efektif gitu Bu. Jadi apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ini Bu, jadi saya masih kesulitan ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Jadi ketika pembelajaran saya di kelas tuh masih banyak gitu siswa tuh yang sering ngobrol di kelas. Seperti itu Bu Heni permasalahannya. Baiklah ya Bu. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saya membutuhkan sebuah strategi ya Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Baiklah, pertama-tama kita perlu ya memahami penyebab siswa suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Kemudian apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, kemudian apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir mereka nih tidak memahami materi pelajaran Bu. Oh, jadi jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan Bu. Oke Bu, sepertinya saya pakai media pembelajaran kali ya Bu ya, biar lebih menarik gitu. Nanti saya coba deh Bu. Kayaknya seperti itu deh Bu. Boleh. Selain itu, jika juga perlu memberikan ya penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, kita bisa memberikan pujian atau ya penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Oh iya benar ya Bu ya, berarti selain saya pakai media pembelajaran, berarti nanti saya juga mau coba deh Bu, sering mengapresiasi siswa yang tidak ribut di kelas. Seperti itu kayaknya ya Bu ya, yang harus saya lakukan Ibu Heni. Iya Bu ya. Saya akan lalu bagaimana Bu Cida, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Ibu lakukan? Pokoknya saya sudah punya gambaran deh Bu sekarang. Jadi saya sekarang tuh strategi yang saya lakukan berarti saya nih mengembangkan media pembelajaran. Jadi lebih menarik. Jadi biar siswa juga nanti tidak banyak ngobrol di kelas. Jadi seperti itu kayaknya Bu Heni. Lalu yang kedua juga mungkin saya lebih mengapresiasi siswa gitu ya, memberikan apresiasi, memberikan pujian,
kepada siswa yang aktif, yang tidak ribut gitu. Seperti itu. Kayaknya saya sudah punya gambaran loh Bu Eni siang ini. Oke, baiklah ya. Saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Wah, Bu Eni terima kasih banyak loh. Nanti saya akan melakukannya dan nanti kita sharing lagi ya Bu Eni. Ya, terima kasih ya Bu Cida. Ya, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Ena. Bu Heni, tadi kan sudah melakukan coaching ya dari Ibu Cida. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga Bu alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Heni, menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching tadi antara Bu Heni dengan Bu Cida sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Heni juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Cida sehingga Bu Cida bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Bu Cida. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.